Dari modul aset tetap tentunya yang pertama harus dipahami adalah eh, definisi BMN itu apa gitu dan perolehannya itu dari mana. Mungkin ini dulu karena atau mungkin teman-teman sebelumnya Bapak Ibu sebelumnya udah ada yang pernah menjadi operator di perwakilan terkait aplikasi Sakti atau semuanya baru? Izin Pak, dulu saya pegang SIMAK BMN. Oh, masih simak Belum berarti ya. sakti. Ya, belum Oh, sakti. masih. Nah, kalau pernah simak itu paling tidak ada gambaran karena eh, bisnis prosesnya sebenarnya sama. Hanya saja lebih, kalau simak kan masih sistemnya offline, sementara Sakti itu sudah web based dan terintegrasi dengan seluruh modul gitu di Sakti. Jadi nanti mungkin kalau memang sudah pernah mengalami atau mengoperasikan simak BMN, tentunya akan lebih cepat memahami bisnis prosesnya. Nah, karena ini tidak semuanya sudah pernah melakukan pengelolaan atau pengoperasian aplikasi BMN, mungkin saya coba sampaikan dari basicnya ya, eh, dari pemahaman atau definisi BMN itu apa. Jadi semua barang yang dibeli diperoleh dari beban anggaran negara atau perolehan lainnya yang sah. Jadi barang apapun yang dibeli dari uang negara adalah BMN, barang milik negara. Nah, selain itu ada perolehan lainnya yang sah. Ya. Jadi kalau kita lihat yang sisi kirinya, bahwa ini adalah mata anggaran yang diklaster sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada anggaran pendapatan APBN yang diklaster sesuai kebutuhannya nanti yang belanja modal eh, mata anggarannya kan sebenarnya kemarin belajar terkait keuangan ya mungkin ada gambaran ya pada saat kita bicara mata anggaran kegiatan ini 53 ini yang nantinya akan dicatat di modul aset tetap yang akan kita pelajari itu nanti di klaster menjadi ada belanja modal peralatan dan mesin, ada belanja modal gedung, ada belanja modal lainnya. Nah, sementara yang belanja barang 52 ini yang nantinya dicatat oleh aplikasi persediaan, modul persediaan yang besok kita pelajari. Nah, perolehan lainnya yang sah yang sebelah kanan itu bisa jadi dari sumbangan atau hibah atau dari perjanjian-perjanjian kontrak atas kerjasama dan lain-lainnya itu pokoknya yang eh, semua barang yang dibeli dari paket menggunakan anggaran APBN dan perolehan lainnya yang sah adalah BUMN yang harus dicatat dan dipertanggungjawabkan eh, pengelolaannya termasuk harus dilaporkan secara periodik itu dalam 1 tahun 2 kali per semester. Jadi semester 1 nanti pelaporan dilakukan di bulan Juli untuk periode Januari-Juni, sementara semester 2 untuk periode Juli-Desember dilakukan untuk bulan Januari tahun berikutnya. Jadi nanti ada laporan terkait pengelolaan maupun penatausahaan barang milik negara yang dilakukan secara periodik itu setiap 6 bulan. Nah ini ya, jadi tadi yang sudah saya sampaikan, ada mata anggaran masing-masing ini yang nantinya akan digunakan sebagai belanja BUMN yang selanjutnya diinput di modul aset tetap, yaitu salah satu modul yang digunakan untuk pencatatan penjurnalan barang beredar berupa aset tetap dan aset tetap lainnya. Nah ya, jadi di sini jelas misalkan 5321 itu belanja modal peralatan dan mesin. Itu antara lain misalkan kita mau beli mobil, beli laptop, beli komputer, beli meja, kursi. Pokoknya selain selain apa namanya barang persediaan yang memang digunakan pendukung sehari-hari, tapi yang bersifat apa namanya memiliki masa manfaat yang lama itu diklaser menjadi akun peralatan dan mesin untuk mata anggarannya 5321. Ini mungkin sebenarnya akan kalau di awal-awal mungkin akan bingung nih apa sih gitu. Nanti mungkin pada saat Bapak Ibu sudah benar-benar terjun di perwakilan, tentunya hal ini sangat-sangat diperlukan karena ada ketentuan pada saat memang belanja yang berupa peralatan mesin maka harus
menggunakan mata anggaran 5321. Terus yang 5331 ini terkait gedung dan bangunan, misalkan untuk membeli gedung, untuk perbaikan gedung, untuk renovasi gitu. Nah, ini nantinya juga digunakan sesuai mata anggarannya, karena ada ketentuan bahwa perbaikan, pengadaan maupun renovasi itu harus menggunakan mata anggaran yang sesuai gitu. Nah, yang sampai sekarang juga masih banyak sekali kesalahan di sini juga, walaupun sudah berulang kali setiap lokal staff mau posting itu dilakukan BIMTEK, teman-teman Bapak Ibu BPKRT yang akan berangkat juga kami bekali dengan apa namanya update ilmu gitu. Tapi di sini ada sering kali masih terjadi kesalahan bahwa misalkan pembelian aset yang masuk kategori peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan mata anggaran 5321 itu masih menggunakan yang tidak sesuai gitu. Nah, yang sering dilakukan misalkan ada pembelian aset berupa alat musik, ada aset pembelian berupa lukisan, itu masih pakai 5321. Padahal secara kodifikasi di modul aset tetap itu seharusnya mata anggarannya yang digunakan adalah 5361, belanja modal lainnya. Nah, mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang baru agak masih belum nyangkut ya, ini antara 5321 itu apa, 5331 apa, 5361 apa. Nah, tadi yang sudah pernah sebelumnya mengoperasikan aplikasi tentunya mungkin sedikit ada gambaran, oh iya, eh, apa maksud dan tujuan dari semua mata anggaran itu di apa namanya ditentukan gitu, karena ujungnya nanti pada saat kita melakukan pencatatan di modul sakti, modul aset tetap sampai dengan pelaporan, nanti baru ketahuan ada ketidaksesuaian penggunaan mata anggaran dengan eh, barang yang dibelanjakan. Nah, ini secara umum adalah modul aset tetap itu digunakan untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan akuntansi, termasuk penambahan, perubahan, penghapusan. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuan sendiri pada aset baru dibeli itu harus diapakan dulu, terus setelah udah dibeli harus diapain gitu. Nanti ada ketentuan atau ada kait yang memang harus dilakukan terkait aset yang terkait pertanggungjawabannya ya. Nah, jadi nanti dari modul aset tetap outputnya ada neraca aset tetap, ada neraca BMN, ada laporan BMN, ada laporan kondisi, ada laporan penyusutan. Jadi ini outputnya dari modul aset tetap. Sama halnya juga nanti aplikasi persediaan kurang lebih sama, hanya persediaan tidak disusutkan. Nah, karena memang aset-aset yang dicatat dalam modul aset tetap memang memiliki jangka waktu yang lama, masa manfaat yang lama, maka di situ diberlakukan terkait penyusutan gitu. Jadi nanti ada hal-hal yang memang sudah ditentukan dan nanti harus ada hal yang dilaporkan setiap periode laporan tadi yang sudah kami sampaikan di awal. Nah, untuk modul aset tetap itu ada 3 jenjang keamanan yang dilakukan masing-masing user gitu. Jadi ada user operator, yaitu digunakan untuk transaksi pertama kali. Jadi misalkan ada pembelian laptop gitu, yang untuk modul asetnya ya, yang melakukan pertama kali adalah operator tentunya, dari modul pembayaran, dari modul apa namanya interkoneksi sampai dengan modul komitmen itu ada inputan terlebih dahulu kalau untuk transaksi tahun berjalan, misalkan untuk pembelian. Tapi dalam hal di luar tersebut juga operator lah yang memang melakukan semua transaksi, misalkan ada tadi pembelian, ada perubahan kondisi. Tentunya kan aset setelah dibeli setelah sekian lama kan nanti kondisinya berubah, misalkan apakah menjadi rusak ringan atau rusak berat gitu. Nanti disesuaikan dari modul operator. Jadi pada status transaksi masa diubah dan dihapus oleh user operator. Nah, validator untuk memvalidasi atas perekaman yang dilakukan oleh operator. Jadi nanti ada 3 jenjang. Operator melakukan perubahan atau penambahan gitu. Nanti
Setelah disimpan, maka harus divalidasi dulu oleh validator apakah transaksi yang dilakukan operator sudah benar sesuai dengan dokumen sumber. Nah, selanjutnya sudah divalidator, maka baru disahkan oleh approver. Nah, untuk level operator biasanya dipegang oleh teman-teman dari level lokal staff. Paling umum adalah lokal staff yang operasikan. Untuk validator lebih umum biasa dipegang oleh penata akan selere atau lebih umum itu BPKRT ya kalau disebut sekarang. Nah, validator, sedangkan approver adalah user kepala perwakilan. Jadi nanti ada eh, tiga jenjang di sini ya, operator untuk melakukan semua transaksi awal yang dilakukan terkait perolehan maupun perubahan. Nanti validator melakukan cross-check atas yang sudah direkam oleh operator dan approver mengesahkan. Jadi nanti ada tiga jenjang. Jadi tidak serta-merta pada saat operator melakukan transaksi disimpan langsung dapat dilihat di laporan tidak, tapi sepanjang belum divalidasi dan approval itu belum bisa menjadi bagian dari laporan. Berbeda dengan tadi udah ada yang pernah melakukan di SIMAK BMN ya. Begitu transaksi simpan di laporan sudah bisa cetak, tapi berbeda dengan yang modul Sakti ini. Jadi harus melalui tahapan pengesahan oleh approver baru bisa masuk ke summary laporannya gitu. Jadi ada tiga tahap. Nah, nanti level operator nantinya dipegang oleh Bapak Ibu sekalian di perwakilan. Nah, ini transaksi di modul aset, ya sebenarnya itu aja ya dalam dalam hal aplikasi apapun nanti misalnya kayak prosedur sebenarnya mirip-mirip ya, hanya saja memang berbeda berbeda objeknya ya. Kalau modul aset tetap kan memang untuk barang-barang yang memiliki masa manfaat lebih lebih lama daripada aplikasi persediaan. Jadi transaksi modul aset terkait perolehan adalah yang pertama saldo awal tentunya untuk membukukan perolehan barang yang eh, sebelum tahun berjalan. Kalau dalam hal bilang tahun berjalan berarti tahun saat ini kita kita posisi apa tahun berjalannya. Jadi ada perolehan barang yang diperoleh, misalkan sekarang 2025 ada perolehan barang yang diperoleh pada tahun 2024 misalkan, atau 2023 atau seterusnya. Tapi pada saat itu belum dibukukan atau belum dicatat di modul aset tetap. Maka transaksi di tahun 2025 itu menggunakan saldo awal, transaksinya saldo awal. Nah, ini coba kita kita ini dulu ya, bahas ini dulu. Nanti pada saat sudah selesai, coba nanti kita simulasikan ke aplikasi. Jadi saldo awal adalah transaksi untuk membukukan perolehan barang sebelum tahun anggaran berjalan yang belum dibukukan. Tahun 2023, waktu itu beli laptop, tapi sampai dengan 2025 mungkin kelupaan atau apa itu istilahnya. Tergantung kasusnya maksudnya. Nah, di 2025 menggunakan saldo awal untuk membukukan. Tapi dengan adanya Sakti, nanti kan eh, setiap bulan itu ada rekonsiliasi dari modul pembayaran, dari modul komitmen, dari modul aset tetap sendiri itu ada rekonsiliasi. Di modul komitmen ada transaksi apa yang harus didetailkan oleh modul aset tetap. Nah, modul aset tetap sudah mencatat atau belum. Nah, pada saat ada transaksi yang tidak balance, maka nanti akan ketahuan bahwa oh si modul aset tetap itu belum membukukan gitu. Jadi terkait transaksi saldo awal ini case-nya udah berbeda. Tidak, misalkan ada hal yang memang eh, belum dibukukan tapi bukan terkait perolehan ya, bukan terkait karena pembelian, biasanya hal-hal lain karena di Sakti sekarang sudah ada istilahnya rekonsiliasi antara eh, sesama modul gitu. Modul-modul lainnya udah saling merekonkan. Jadi pada saat ada pencatatan di modul komitmen tentunya akan ketahuan pada saat belum di input oleh modul aset tetap. Nah, transaksi kedua adalah transaksi pembelian ini terkait pembukuan atau pencatatan aset yang dibeli di tahun berjalan. Misalkan ada pembelian
laptop di tahun 2025 ini dilakukan transaksi melalui pembelian. Tentunya dimulai dari kalau perwakilan kan ada Syntio, ada modul komitmen yang melalui transaksi apa interkoneksi ya. Jadi nanti harus dimulai dari modul komitmen dulu, baru modul aset tetap dapat melakukan transaksi pembelian gitu. Jadi tidak seperti simak dulu mungkin seperti tadi Mbak sampaikan bahwa ada yang pernah melakukan pengoperasian transaksi di simak BNN itu tidak harus dimulai dari komitmen dulu, tapi bisa langsung transaksi di simak BNN. Nah, untuk modul aset tetap ini harus ada transaksi awal di modul komitmen melalui transaksi interkoneksi, baru nanti pendetailannya di modul aset tetap baru dapat dilakukan. Yang ketiga ada transaksi transfer masuk online, ini adalah transaksi untuk memindahkan pembukuan secara online melalui aplikasi eh, modul aset tetap, aplikasi Sakti modul aset tetap. Nah, kalau disimak dulu bisa dicatat manual atau ada ADK, misalnya ada apa namanya backup di transfer nanti bisa di input di aplikasi penerima. Nah, sekarang semuanya melalui sistem tidak tidak apa namanya pada saat transfer masuk ini akan dilakukan tentunya harus diawali dengan transfer keluar dari si satker dari perwakilannya dari perwakilan pemberi misalkan KJRI Pineng mau memberikan mobil ke KBRI Kuala Lumpur misalkan maka Pineng harus melakukan transfer keluar online dulu baru nanti KBRI Kuala Lumpur baru bisa membukukan transfer masuk online. Jadi transfer masuk online itu pasangannya adalah dengan transfer keluar online. Jadi dia pasangan. Dikeluarkan dulu oleh Pineng, baru nanti bisa masuk oleh KBRI Kuala Lumpur secara online gitu melalui aplikasi aset tetap. Kemudian hibah masuk, ini juga termasuk yang transaksi perolehan. Ini apabila, nah, ada pendapatan atau perolehan dari pihak ketiga, misalkan dari pemerintah setempat atau mungkin dari pengusaha. Nah, akhir-akhir ini lagi ngetren juga nih hibah jadi ada sumbangan atau berupa apa namanya dari pengusaha-pengusaha ke KBRI misalkan atau ke KJRI berupa lukisan lah atau apa. Nah, yang terakhir di pusat sekarang kami sedang proses untuk hibah lukisan dari pemerintah Maroko dan Irak. Jadi ada. Nah, ini nantinya harus dicatat juga di modul aset tetap sebagai hibah masuk. Jadi termasuk perlahan lainnya yang sah ya. Tadi di awal kan ada BMN itu berupa apa barang yang dibeli dari APBN atau diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Nah, perolehan lain yang sah termasuk hibah ini yang dimaksud. Nah, kalau pembelian kan berarti oh APBN transfer masuk online eh, bisa jadi awalnya memang dari APBN atau perolehan lainnya yang sah hanya dipindah bukukan misalkan dari KJRI Pineng ke KBRI Kuala Lumpur tadi jadi memindah bukukan yang tadinya miliknya Pineng menjadi miliknya KBRI. Nah, yang kelima ada penyelesaian pembangunan langsung dan penyelesaian pembangunan dengan KDP. Ini sebenarnya sama tapi ada beda beda sistem ya, maksudnya beda mekanisme bukan sistem. Penyelesaian pembangunan langsung. Ini misalkan ada perwakilan yang membangun gudang gitu atau apa sih namanya bangunan pos jaga misalkan. Nah, dalam membangun itu KBRI melakukan pembayaran sekali ke vendor. Maka transaksinya bukan pembelian untuk membukukan si pos jaga tersebut atau gudang tersebut, tapi penyelesaian pembangunan langsung karena hanya satu kali pembayaran. Iya, prinsipnya sebenarnya sama dengan pembelian ya. Tapi karena ini berupa bangunan yang memang kalau kita sebut pembelian agak kurang pas gitu. Jadi penyelesaian pembangunan langsung, misalkan diinput dulu di komitmen dengan kode pos siaga permanen, misalkan. Nah, nanti di modul aset tetapnya menggunakan transaksi penyelesaian pembangunan langsung karena satu kali pembayaran.
Nah, untuk yang pembangunan dengan KDP, penyelesaian pembangunan KDP ini apabila pembangunan pos jaga tersebut itu lebih dari satu kali termin pembayaran, misalkan dibayar dua kali atau tiga kali. Nah, mekanisme dengan transaksi KDP dulu. Nah, mungkin ini yang perlu gambaran nanti ya di aplikasi ya, atau nanti ada ini ya simulasi. Karena untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah mengoperasikan lama untuk terkait modul aset tetap ini juga masih belum yang memahami bagaimana sih transaksi KDP konstruksi dalam pengerjaan ini gitu. Jadi nanti mungkin sedikit gambaran ya biar nanti pada saat ada transaksi yang harus menggunakan ini Bapak Ibu tidak atau cukup memahami ya. Karena biar bagaimanapun misalkan tadi sama-sama membangun pos jaga, tapi pada saat satu kali pembayaran lunas itu transaksinya menggunakan penyelesaian pembangunan langsung. Tapi pada saat lebih dari satu kali pembayaran, maka harus mekanisme konstruksi dalam pekerjaan dulu dibukukan, lalu nanti setelah selesai baru penyelesaian pembangunan dengan KDP konstruksi dalam pengerjaan. Yang ketujuh reklasifikasi, oh kebanyakan F. Reklasifikasi masuk. Nah ini lebih ke perubahan kodifikasi. Misalkan yang pada saat ada pembelian kursi kayu dicatat oleh komitmen salah kodifikasinya salah gitu. Ternyata kode tersebut adalah untuk untuk kode kode kursi besi gitu misalkan. Nah, mau membetulkan kodifikasinya maka dilakukan apa namanya reklasifikasi ini. Nah, ini juga ada pasangannya. Kalau tadi transfer masuk, transfer keluar pasangannya, jadi antar entitas atau antar perwakilan gitu. Nah, kalau reklasifikasi masuk ini juga ada pasangannya reklasifikasi keluar. Nah, kalau reklas ini masih dalam satu lingkup perwakilan, misalkan di aplikasi sama-sama di modul aplikasi Sakti modulasi tetapnya KJRI Pineng, hanya saja mau memperbaiki kodifikasi yang tadinya kursi kayu, oh ternyata ini kursi besi. Nah, menggunakan reklas keluar dulu, baru nanti reklas masuk untuk kode yang sesuai gitu. Nah, kalau yang reklasifikasi aset dari persediaan, ini ada antar aplikasi nanti dari modul persediaan ke aset tetap atau sebaliknya. Ada fasilitas reklas dari aset ke persediaan atau dari persediaan ke aset. Jadi misalkan ada pembelian yang paling umum tuh sampai 2024 kemarin itu ada pembelian eksternal hard disk eksternal atau apa sih itu kan kalau secara definisi adalah aset tetap karena memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun ya maka itu harusnya dicatat sebagai aset hanya saja perwakilan saat itu membeli dengan mata anggaran 521.811 untuk barang persediaan maka dicatat dulu di persediaan baru direklas ke aset. Nah, kalau perolehan lainnya ini lebih kepada perolehan-perolehan yang non keuangan, transaksi non keuangan. Misalkan ada pernah kasus juga ada pembelian mobil di perwakilan ada dapat jadi apa ya istilahnya bonus ya. Jadi perolehan lainnya itu lebih kepada untuk membukukan bonus perolehan aset gitu. Jadi ada pembelian mobil ternyata dapat TV. Nah, TV-nya di TV-nya itu apa namanya dibukukan melalui transaksi perolehan lainnya. Nah, ini semua dari 1 sampai 9 adalah transaksi perolehan dan transaksi yang menambah neraca. Jadi nanti pada saat ada transaksi-transaksi ini neracanya akan bertambah gitu yang tadinya misalkan 100 miliar jadi 100 miliar berapa gitu karena ada tambahan aset atau ada perubahan atau apa namanya ada dari kelas ada dari perolehan lainnya gitu jadi semua sistemnya adalah kita mendapatkan karena transaksi perolehan selanjutnya ini adalah yang transaksi perubahan jadi setelah kita catat asetnya dengan perolehan pembelian kah saldo awal kah dengan penyelesaian pembangunan kah atau apa tadi itu. Semua transaksi yang di perolehan itu ternyata ada perubahan-perubahan. Misalkan ada
si pos jaga tadi eh, diperluas lagi gitu karena ternyata tidak menampung untuk personil gitu misalkan. Jadi perlu perluasan lagi. Nah, maka perluasan pekerjaan perluasan itu juga harus dikembangkan nilainya. Yang tadinya misalkan pos jaga itu harganya 10 juta, nah terus dilakukan renovasi menjadi sebesar 5 juta, maka totalnya harusnya 15 juta. Nah, untuk menambahkan 5 juta itu ada transaksi dari transaksi perubahan. Nah, yang pertama tadi yang pengembangan langsung atau pengembangan dengan KDP, mekanisme sama. Kalau langsung berarti atas pekerjaan pengembangan tadi itu hanya dilakukan sekali bayar, maka pengembangan langsung. Nah, dengan KDP berarti dia renovasinya itu dilakukan eh, dalam lebih dari satu kali pembayaran karena ada transaksi KDP. Mungkin masih bingung ya Bapak Ibu, ini KDP apa sih, harus pembayaran, kenapa mesti berkali-kali gitu. Nanti nggak apa-apa, karena ini pengantar dulu, jadi nanti biar nanti begitu masuk ke aplikasi, oh ada gambaran, oh yang tadi dijelaskan tuh yang ini gitu. Nggak apa-apa, bingung dulu aja. Saya juga perlu waktu lama dulu kan untuk memahami ini, nggak langsung bisa kok. Terus perubahan kondisi yang ketiga ya. Perubahan kondisi ini misalkan ada mobil dibeli tahun 2023, sekarang 2025 ternyata udah rusak karena volume pemakainya untuk antar jemput delegasi lah atau apa operasional oleh kantor itu udah nonstop gitu misalnya. Ternyata di 2025 ini rusak nih. Nah, rusaknya rusak apakah harus overhaul atau apa? Nah, pada saat memang ditetapkan rusaknya udah rusak berat, kan kondisi barang itu di aplikasi Sakti modul persedia modul hasil tetap ini ada tiga jenis. Jadi baik, rusak ringan, rusak berat. Nah, nanti akan familiar dengan kalimat ini ya. Jadi baik, rusak ringan, rusak berat. Pada saat dikatakan baik, tentunya kondisinya masih 100% bisa berfungsi, masih dapat digunakan secara normal 100%. Nah, rusak ringan masih bisa digunakan, hanya perlu perbaikan. Pada saat itu dikatakan rusak ringan. Sebenarnya masih bisa digunakan, tapi kadang-kadang tiba-tiba minta ke bengkel gitu misalkan. Tapi tidak volumenya tidak sering itu maksudnya begitu digunakan di jalan mogok gitu panggil bengkel dibenerin udah ke bengkel normal lagi. Nah, itu rusak ringan. Nah, kalau rusak berat itu rusak yang sama sekali sudah tidak, sebenarnya masih bisa, misalkan masih bisa diperbaiki juga, tapi memerlukan biaya yang cukup mahal gitu, mahal kan. Ditimbang-timbang, wah daripada saya benerin, ya mungkin lebih baik dijual aja gitu. Nah, itu udah kategori rusak berat. Rusak yang lebih baik itu tidak dilakukan perbaikan gitu. Nah, kalau rusak ringan kan tadi lah masih bisa diperbaiki nih ya, dengan sedikit perbaikan maka dia akan bisa normal lagi. Tapi kalau rusak berat, nah ini yang udah nggak pingin perbaikan lah karena biayanya pasti akan mahal sekali gitu. Nah, ini udah masuk masuk ke kategori rusak berat. Nah, lanjut dari apa, kasus tadi, misalkan mobil yang sudah digunakan selama 5 tahun gitu, ternyata udah ya itu jajan terus, bentar minta ke bengkel diajak keluar, ternyata mogok, minta ke bengkel lagi, nah itu udah rusak berat kategorinya. Nah, untuk menyesuaikan kondisi real fisiknya dari kendaraan itu juga harus diikuti di kondisi di aplikasi modul hasil tetap. Nah, untuk merubah, nah kalau pada saat pembelian awal kan kondisi barang itu udah otomatis baik ya, udah pasti baik karena baru beli, belum digunakan lama, maksudnya kita baru mau menggunakan gitu. Nah, pada saat jangka waktu sekian tentunya nanti berkembang menjadi rusak ringan atau rusak berat. Nah, untuk apa namanya merubah kondisi sesuai kondisi real fisiknya itu ada transaksi yang namanya perubahan kondisi. Posisinya ada di menu perubahan, nanti ada perubahan kondisi untuk menyesuaikan kondisi yang realnya. Nah, masih yang perubahan juga, misalkan tadi ada mobilnya diperbaiki yang masuk kategori atau kriteria kapitalisasi. Nah, ini agak berkembang lagi ya, misalkan ada istilah kapitalisasi ya, karena ada batasan-batasan
pada saat ada perbaikan, ada pembelian, itu ada batasan-batasannya. Misalkan kalau kategori peralatan dan mesin, yang misalkan ada tadi mobil, laptop, meja, kursi, PC unit, itu ada batasan pada saat diperbaiki itu di atas 1 juta itu harus menggunakan belanja modal. Tapi kalau di bawah 1 juta itu bisa dengan pemeliharaan biasa. Nah, berbeda dengan tadi si pos jaga misalkan gedung, itu kan kategori gedung bangunan ya. Kategori gedung bangunan itu batas minimum kapitalisasinya berbeda. Kalau gedung bangunan itu 25 juta. Misalkan ada perbaikan terkait Wisma atau pos jaga tadi lah. Kalau pos jaga sih mungkin kayaknya nggak sampai 25 juta ya, tapi kita bicara Wisma atau kantor gitu. Nah, pada saat 25 juta, dia minimal 25 juta atau lebih, itu berarti harus belanja modal gedung untuk perbaikan. Nah, kalau di bawahnya itu bisa dengan pemeliharaan biasa. Nah, terkait penambahan koreksi perubahan nilai bertambah atau berkurang, ini berlaku ketentuan kapitalisasi tadi ya. Jadi pada saat ada koreksi perubahan nilai bertambah, tentunya harus memenuhi kriteria itu. Misalkan ada mobil tadi, oh ini kemarin ada overhaul, tapi ternyata cuma 500.000, nggak mungkin juga ya overhaul 500.000 ya. Nah, kalau di atas 1 juta, maka dari biaya perbaikan itu nilainya ditambahkan ke nilai perolehan si mobil. Nah, caranya dari koreksi perubahan nilai bertambah. Nah, ini ada ketentuan terkait kapitalisasi nanti ya. Jadi eh, misalkan perbaikan-perbaikan tadi atau mungkin dari transaksi pembelian ternyata nilainya salah nih, komitmen komitmen menginput nilainya salah. Kalau aset tetap kan mendetailkan apa yang sudah diinput oleh modul komitmen ya. Nah, setelah udah didetailkan oleh aset tetap, oh ternyata salah nih, harusnya harganya si PC unit atau laptop itu harganya 10 juta. Sementara kemarin diinputnya 9 juta. Nah, untuk menambahkan 1 jutanya, maka ada koreksi perubahan nilai bertambah. Atau berkurang misalkan, oh harusnya 9 juta tapi di input 10 juta. Ya, pokoknya itu bertambah atau berkurang tergantung nanti kasusnya gitu ya. Kalau kelebihan berarti berkurang, kalau kurang input berarti dengan koreksi nilai bertambah. Jadi intinya adalah untuk mengkoreksi nilai perolehan yang sudah diinput apabila itu kurang atau tambah, atau kelebihan atau kekurangan gitu. Adanya di perubahan. Nah, ke bawahnya ada koreksi manual susulan, ini terkait koreksi nilai juga. Nah, koreksi rincian aset ini apabila ada misalkan di komitmen atau pada dasar pendetilan ada salah penulisan merek. Nah, mau dibenerin gitu maksudnya. Mereknya harusnya Lenovo, tapi kemarin dicatatnya LG gitu atau apa. Jadi tidak sesuai. Nah, ini rincian koreksi rencana aset antara lain untuk memperbaiki merek atau nanti asal perolehan gitu. Nanti di aplikasi dapat kita lihat sama-sama. Nah, kalau tadi kan udah perolehan, berarti kita memperoleh asetnya dengan cara apa? Tadi kan mulai dari saldo awal, ada pembelian, ada hibah, itu semuanya adalah perolehan. Kita memperoleh barang. Nah, setelah beroleh, apakah itu nanti akan bergerak menjadi kondisinya bagaimana? Kita lakukan perubahan. Apakah perubahan itu karena kondisinya, apa perubahan itu karena nilainya naik, karena ada perbaikan, atau karena salah catat nilai harus berkurang nilainya. Nah, tadi kan ada di perubahan. Nah, setelah dilakukan perubahan, ternyata ada sekian tahun misalnya, oh udah tadi udah rusak berat nih, udah lebih lebih boros untuk melakukan perbaikan, menghabiskan anggaran pemeliharaannya. Nah, udah hapus aja. Nah, yang ketiga ada istilah penghapusan. Jadi untuk menghapus catatan dari modul aset tetap ini, itu menghapus nanti ada cara dijual, ada cara dimusnahkan, ada cara di apa nanti di slide berikutnya ya, sepintas saja kita bahas. Walaupun itu di luar aplikasi, tapi masih nyambung dengan aplikasinya. Nah, ini menghapus yang benar-benar menghapus dari karena memang karena rusak berat kah atau karena apa gitu yang penghapusan. Nah, kalau yang kedua transfer keluar
aset aktif ini karena keluar dari catatan karena di apa namanya dipindahkan misalkan yang tadi awal saya contohkan dari KJRI Pineng ke KBRI Kuala Lumpur. Jadi pemindah bukuan, tapi masih dalam satu entitas kementerian luar negeri gitu, masih di antar perwakilan gitu misalkan. Nah, kalau yang ketiga reklas keluar, tadinya pasangnya reklas masuk, reklasifikasi keluar, pasangnya reklasifikasi masuk. Keluarnya ada di penghapusan, masuknya ada di perolehan. Misalkan reklas keluarnya yang tadinya kursi kayu, ternyata sebenarnya secara fisik adalah kursi besi. Nah, makanya reklas keluarnya kursi kayu, masuknya reklas masuk di perolehan dengan kursi besi. Nah, ini yang pas keempat reklasifikasi keluar kepersediaan tadi yang pasangan di perolehan. Koreksi pencatatan ini misalkan apa namanya kebanyakan input misalkan ada pembelian laptop sebanyak 10 unit tapi komitmen salah input jadi 11 gitu. Maka untuk mengoreksi satu unitnya dengan koreksi pencatatan biar biar jadi 10 gitu ya. Seharusnya kan 10 tapi komitmen salah mencatat kuantitas jadi 11 gitu misalkan. Maka harus dikoreksi satu karena barangnya cuma 10 tapi catatannya ada 11. Nah, untuk mengurangi satu dengan koreksi catat. Nah, ini kan masih lingkup penghapusan ya. Jadi menghapus itu untuk mengeluarkan catatan. Perubahan itu untuk merubah apakah itu nilainya, apakah itu kondisinya eh, bertambah atau berkurang gitu. Nah, sementara perolehan adalah untuk semua jenis perolehan, misalkan dari saldo awal, pembelian, hibah masuk, tadi perolehan lainnya yang sah gitu. Pokoknya kita untuk mendapatkan itu ada di menu perolehan. Bentuknya apapun, pada saat kita aset kita bertambah itu perolehan. Nah, pada saat perubahan ya perubahan karena kuantitas, apa karena nilai, atau karena kondisi tadi. Nah, itu yang sebenarnya nanti rumus rumus mudahnya untuk mengingat, oh ini ada renovasi nih, nilainya bertambah, berarti ada di perubahan. Nah, itu gampang mengingat ya. Nah, untuk penghapusan pada saat apakah ini dihapus, apakah ini di keluar, reklas atau transfer gitu. Nanti ada di penghapusan. Karena menghapus dari catatan, tapi bisa saja muncul di perwakilan lain, karena transfer reklas keluar muncul di apa namanya mobil, tapi ternyata hilang di mobil, tapi ternyata muncul di apa gitu karena reklas kode apa namanya. Kalau yang paling umum kan misalkan hilang di kursi kayu, tapi muncul di kursi besi karena reklasifikasi kode tadi ya. Jadi masih dalam satu entitas. Kalau transfer kan antar perwakilan gitu Bang. Untuk mempermudah gambaran ya, saya contohkan antar perwakilan aja gitu, tidak. Karena ini sebenarnya bisa lebih luas, misalkan dari Kemenlu, dari KJRI Penang ke atase apa gitu yang terdapat di Penang, misalnya ada atase apa. Nah ini kan atase udah bukan Kementerian Luar Negeri. Sementara KJRI adalah kementerian di bawah Kementerian Luar Negeri, sementara atase teknis ada di kementerian lain. Nah itu mekanismenya tetap transfer, tapi sebutannya nanti ada apa namanya alih status itu, ada izin prinsip yang harus terbit dulu sebelum dilakukan transfer. Sementara kalau masih KJRI Penang ke GL itu hanya membutuhkan berita acara serah terima aja, berita acara transfer online gitu. Nanti setelah ditandatangan operator tinggal dilakukan di aplikasi. Oke, barangkali sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan.